Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Anamukhlas dengan nomor induk mahasiswa 18600522312. Kelas PGMI 2C dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan memenuhi tugas, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah filsafat umum. Di sini ada beberapa poin yang harus dijawab dari sebuah pertanyaan yang bertemakan setelah mengkaji berbagai aliran filsafat barat modern yang berarah epistemologi barat, mulai dari rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Nah, untuk soal yang pertama adalah ceritakan secara singkat inti dari aliran tersebut sesuai dengan bahasa dan pemahaman kalian sendiri. Yang pertama adalah filsafat rasionalisme. Filsafat barat dalam rasionalisme mengacu pada aliran pemikiran yang menganggap bahwa rasionalitas dan akal manusia sebagai sumber pengetahuan yang paling penting. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sah dapat dicapai melalui pemikiran yang teratur, deduktif, dan menggunakan akal secara logis. Salah satu tokoh utama dalam rasionalisme barat adalah René Descartes, seorang filsuf Prancis yang ke abad 17. Descartes dikenal karena pernyataannya "saya berpikir maka saya ada", yang menekankan bahwa keberadaan diri manusia dapat dipastikan melalui proses pemikiran rasional. Descartes mengembangkan metode skeptisisme metodologis, di mana dia meragukan tentang semua pengetahuan yang diterimanya sebelumnya dan mencoba mencapai kebenaran melalui keraguan yang terkontrol. Pemikiran rasionalisme juga terkait dengan metode ilmiah. Filosofi ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, dan Isaac Newton berpercaya bahwa dengan menerapkan logika dan deduksi rasional, maka manusia dapat mengungkapkan prinsip-prinsip dasar tentang alam semesta. Mereka menganggap metode ilmiah sebagai alat untuk memahami alam melalui observasi, eksperimen, dan penalaran rasional. Yang kedua adalah filsafat empirisme. Filsafat barat dalam empirisme adalah pemikiran yang menekankan pentingnya pengalaman sensorik sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan yang sah berasal dari pengamatan langsung, pengalaman indrawi, dan eksperimen. Salah satu tokoh utama dalam filsafat empirisme adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke, abad ke-17. Locke berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa atau lembaran kosong yang diisi dengan pengalaman sensorik. Dia menolak ide bahwa ada pengetahuan bawaan atau konsep yang a priori yang dimiliki manusia sejak lahir. Locke juga mengemukakan bahwa teori persepsi dan membedakan antara persepsi sederhana yang diperoleh dari pengalaman langsung dan persepsi kompleks yang terdiri dari gabungan berbagai pengalaman sederhana. Filsafat empirisme juga memiliki dampak besar pada perkembangan ilmiah. Francis Bacon, seorang filsuf Inggris abad ke-17, mengembangkan metode ilmiah yang dikenal sebagai metode induktif. Bacon menekankan pentingnya observasi, pengumpulan data, dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan yang akurat tentang alam semesta, dan ia menggambarkan ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk menguji dan memverifikasi hipotesis dengan menggunakan bukti empirisme. Selanjutnya adalah yang ketiga, filsafat kritisisme. Filsafat barat dalam kritisisme mengacu pada alirannya pemikiran yang menekankan pentingnya sikap kritis terhadap pengetahuan dan keyakinan yang ada. Kritisisme berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang absolut atau kebenaran objektif yang dapat dipastikan, melainkan semua pengetahuan bersifat terbatas, kontekstual, dan rentan terhadap keraguan.
Salah satu tokoh utama dalam kritisisme adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Kant mengusulkan bahwa pengetahuan tergantung pada kategori-kategori pemikiran yang ada di dalam akal manusia. Dia membedakan antara fenomena, hal-hal yang diamati dan dipahami oleh akal manusia. Dia membedakan antara fenomena hal-hal yang diamati dan dipahami oleh akal manusia dengan noumena hal-hal yang ada di luar batas pemahaman manusia. Kant berpendapat bahwa kita hanya dapat mengenal fenomena sesuai dengan kerangka pemikiran yang ditentukan oleh akal kita. Filsafat kritisisme menekankan bahwa pentingnya mempertanyakan asumsi, menganalisis struktur dan bahasa, serta memahami konteks historis dan sosial dan membangun pengetahuan dan pemahaman. Aliran ini menyoroti kompleksitas dan keragaman manusia, serta kerentanan pengetahuan terhadap bias dan pengaruh sosial. Kritisisme mendorong pemikiran reflektif, penelitian krisis, dan pemahaman yang kontekstual dalam usaha membangun pengetahuan yang lebih akurat dan inklusif. Selanjutnya adalah filsafat positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang muncul pada abad ke-19, di mana yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengamatan empiris dalam memahami dunia. Aliran ini menolak spekulasi metafisika dan filsafat spekulatif, serta mengedepankan penggunaan metode positif atau ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dalam filsafat modern barat, positivisme sering dianggap sebagai gerakan awal yang menggantikan dominasi filsafat spekulatif dan metafisika. Positivisme berusaha membangun pengetahuan berdasarkan fakta yang diamati dan diuji secara empiris. Pendekatan ini menghadapi metode ilmiah dalam ilmu alam dan menekankan kepentingan pengamatan dan pengujian sebagai cara untuk memahami dunia. Positivisme juga menekankan pentingnya verifikasi dan penolakan terhadap gagasan-gagasan yang tidak dapat diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, positivisme cenderung terhadap pengetahuan yang bersifat spekulatif seperti agama, metafisika, dan filsafat moral. Selanjutnya adalah filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme adalah sebuah aliran filsafat modern yang berasal dari Barat pada abad ke-19 dan 20. Aliran filsafat ini berfokus pada eksistensi individual manusia, kebebasan, pilihan, dan makna hidup. Pemikiran eksistensialis menekankan bahwa manusia adalah subjek yang aktif dalam menciptakan makna hidup mereka sendiri, meskipun hidup dalam kondisi yang seringkali absurd atau tanpa arti yang inherent. Salah satu tokoh utama dalam eksistensialisme adalah Søren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark pada abad ke-19. Kierkegaard menekankan pentingnya kebebasan individu, pilihan, dan ketertinggalan dalam menjalani hidup yang autentik. Dia mengkritik pandangan objektivitas ilmiah yang mengabaikan dimensi subjektivitas manusia. Menurut eksistensialis, manusia adalah makhluk yang bebas, namun juga menghadapi konsekuensi dari kebebasan itu. Kehidupan manusia dianggap sebagai sebuah perjuangan untuk mencari makna dalam keadaan yang seringkali absurd dan tanpa arti. Pemikiran eksistensialis juga menyoroti penderitaan, kecemasan, dan ketidakpastian sebagai aspek yang terletak dari kehidupan manusia. Eksistensialisme telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, sastra, teater, dan psikologi. Pendekatan eksistensialis dalam psikologi menekankan pentingnya pemahaman individu secara mendalam dan kesadaran akan pilihan-pilihan yang dihadapi dalam hidup. Selanjutnya adalah filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat yang muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20, ia dipelopori oleh sejumlah tokoh penting seperti John Dewey.
Pragmatisme menekankan pentingnya konsekuensi praktis dari suatu gagasan atau keyakinan dalam menentukan kebenarannya. Filsafat pragmatisme menolak pandangan tradisional tentang kebenaran sebagai representasi objektif dan realitas. Menurut pragmatisme adalah suatu gagasan atau keyakinan adalah benar jika berfungsi dengan baik dan dalam praktik kehidupan sehari-hari, memberikan manfaat yang nyata dan menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang dapat diuji melalui pengalaman dan akibat dan tindakan. Salah satu konsep kunci dalam pragmatisme adalah instrumentalisme, yaitu berpandangan bahwa nilai kebenaran suatu gagasan terletak pada kegunaan atau manfaat praktisnya. Dalam perspektif ini, teori-teori atau pemahaman yang berguna dalam memecahkan masalah atau mengacu pada pencapaian tujuan praktis yang dianggap benar. Pendekatan pragmatis juga menekankan pentingnya konteks dan situasi spesifik dalam mengevaluasi ide dan tindakan. Pragmatisme memiliki pengaruh yang luas dan berbagai bidang, termasuk filsafat, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Pemikiran pragmatis mempengaruhi pendekatan ilmiah yang lebih eksperimental, penekanan pada pendekatan yang praktis dalam pendidikan, dan pemahaman tentang konstruksi sosial dalam ilmu sosial. Itulah pemaparan jawaban dari pertanyaan poin pertama. Yang kedua adalah poin soal kedua, yaitu jika epistemologi barat hanya terbatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja, dengan menggunakan cara kerja aliran-aliran filsafat barat modern, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisika dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dan epistemologi barat? Sementara dalam agama, terutama Islam, banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang dikaji. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk bisa mengkaji semua itu, baik yang fisik dan metafisik? Mengingat struktur bangunan pengetahuan Islam tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Baik, untuk jawaban yang nomor 2 adalah pendapat saya tentang epistemologi barat, terutama dalam aliran-aliran filsafat barat modern, memang cenderung berfokus pada pengkajian hal-hal yang bersifat logis dan empiris. Hal ini karena pendekatan tersebut muncul dalam konteks budaya barat yang didasarkan pada tradisi filsafat Yunani klasik dan berpengaruh gerakan pencerahan. Namun bahwa epistemologis tidak terbatas pada kerangka barat saja dan terdapat berbagai pendekatan epistemologis lain yang memungkinkan pengkajian hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar. Dalam konteks Islam ada tradisi epistemologis yang unik yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan agama. Epistemologi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, serta menggunakan akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Dalam tradisi Islam ada 2 jenis pengetahuan yang diakui. Yang pertama adalah pengetahuan akli rasional, dan yang pengetahuan kedua adalah secara nakli yang berasal dari wahyu. Pengetahuan akli yaitu melibatkan akal dan logika untuk memahami alam semesta dan menerapkan metode ilmiah yang sesuai. Sementara itu pengetahuan nakli melibatkan pengungkapan ilahi melalui Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengetahuan tentang aspek metafisik dan spiritual. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan akli dan nakli tidak dipisahkan secara tajam. Mereka saling melengkapi dan berinteraksi dalam rangka untuk memahami alam semesta secara rasional, sementara pengetahuan nakli memberikan wawasan tentang dimensi metafisik dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, jika ingin mengkaji hal-hal yang bersifat fisik dan metafisik, pendekatan epistemologi yang menggabungkan akal dan wahyu seperti dalam epistemologi Islam dapat diadopsi. Ini memungkinkan penggunaan metode ilmiah dan penalaran logis untuk memahami fenomena fisik, sementara juga mempertimbangkan dimensi metafisik melalui wahyu dan ajaran agama. Namun penting untuk diingat bahwa pendekatan epistemologis manapun harus berpegang pada prinsip-prinsip
dasar penalaran, validitas metode ilmiah, dan konsistensi logika. Hal ini diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diuji, diperdebatkan, dan diterima secara luas oleh komunitas ilmiah dan filosofis. Itulah pemaparan jawaban poin yang kedua. Selanjutnya adalah pemaparan soal nomor 3, yaitu soalnya pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata. Menurut saya, jawabannya adalah setelah mengkaji filsafat barat modern, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Beberapa di antaranya termasuk rasionalitas dan pemikiran kritis, yaitu filsafat barat modern menekankan pentingnya menggunakan rasionalitas dan pemikiran kritis dalam menghadapi masalah dan memahami dunia. Kemampuan untuk mengevaluasi argumen, mempertanyakan asumsi, dan menyelidiki secara objektif adalah keterampilan yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan pemecahan masalah. Pemahaman tentang hak asasi manusia. Pemikiran filsafat barat modern telah memberikan landasan teoritas untuk konsep hak asasi manusia. Mengerti dan menghargai hak asasi manusia dapat membantu dalam mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan moral. Filsafat barat modern juga membahas tentang isu-isu etika dan moral, termasuk pernyataan tentang apa yang benar dan salah, tanggung jawab individu dan masyarakat, dan prinsip-prinsip etis yang membimbing tindakan kita. Memahami berbagai pandangan etika dapat membantu kita dalam mengembangkan pendekatan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab terhadap situasi moral yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemikiran tentang kebebasan dan otonomi. Filsafat barat modern telah membahas konsep kebebasan dan otonomi individu. Memahami pemikiran ini dapat membantu kita mempertimbangkan dan memperkuat kebebasan kita sendiri, serta memahami batasan dan tanggung jawab yang melekat pada kebebasan tersebut. Penting diingat bahwa setiap individu dapat mengambil pelajaran yang berbeda dari filsafat barat modern, tergantung pada minat, pengalaman, dan interpretasi kepribadian mereka. Pelajaran di atas hanya merupakan beberapa contoh bagi saya yang umum yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, tetapi masih banyak lagi konsep dan gagasan yang dapat dieksplorasi dan diterapkan sesuai kebutuhan individu. Jadi bagi saya adalah filsafat yang terdapat pada aliran barat itu sebagai acuan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemecahan masalah, yaitu bisa diterapkan dan dianalisis dengan perjalanan hidup yang secara teratur. Itulah pemaparan jawaban tugas dari saya tentang ujian akhir semester filsafat umum. Bila ada kurang lebihnya itu murni dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.